PSSI Erick Thohir mengakui dalam beberapa tahun terakhir memang kesulitan mengalahkan Thailand dan Vietnam. Padahal dulu skuad Garuda sangat disegani di Asia. Thailand dan Vietnam selalu menjadi batu sandungan bagi timnas Indonesia sampai ke tingkat kelompok umur pada era tahun 2000-an. Vietnam bukanlah lawan yang sulit untuk dikalahkan oleh timnas Indonesia. Dalam berbagai kompetisi, mereka tidak begitu payah menekuk The Golden Star. Namun perlahan tapi pasti Vietnam menjelma menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara. Terhitung sejak 2016, sehingga timnas Indonesia tidak pernah menang lawan tim senior Vietnam. Total terdapat 6 pertandingan antara timnas Indonesia versus Vietnam. Hasilnya Indonesia tak pernah menang, 3 kali kalah dan 3 kali imbang. Hanya laga terakhir beruntung kebuntuan atas Vietnam itu akhirnya pecah di Piala Asia 2023 kemarin. Timnas Indonesia berhasil menyingkirkan Vietnam dengan skor 0-1. Sama juga terjadi ketika timnas Indonesia menghadapi Thailand. Indonesia tidak pernah menang lawan tim Gajah Perang sejak tahun 2016 lalu. Terakhir kali tim Merah Putih menang di Piala AFF dengan skor tipis 2-1. Melihat perkembangan, ada 7 pertandingan melawan Thailand menghasilkan 4 kekalahan dan 3 imbang. Selain kepercayaan dari sisi head to head, dilihat dari peringkat FIFA, timnas Indonesia juga jauh di bawah Thailand dan Vietnam. Walaupun Vietnam kalah di Piala Asia 2023, peringkat Vietnam di dunia masih jauh lebih baik ketimbang skuad Garuda, yakni 105. Sementara timnas Indonesia di peringkat 142 dan Thailand masih merajai ASEAN dengan menempati peringkat 101 FIFA. Lantas apa yang membuat timnas Indonesia begitu kesulitan mengalahkan Vietnam dan Thailand? Silahkan simak video ini selengkapnya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya teman-teman bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik tentang dunia sepak bola. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, salah satu faktornya adalah tata kelola yang serius membutuhkan dana besar mencapai miliaran rupiah. Pria yang juga Menteri BUMN itu kemudian mengambil contoh besarnya investasi Jepang untuk memajukan sepak bola negaranya. Akan tetapi para pencinta timnas Indonesia tidak perlu risau, bangkitan skuad Garuda mulai terlihat. Contoh terdekatnya adalah ketika timnas Indonesia berhasil tembus babak 16 besar Piala Asia 2023 hanya dengan kekuatan pemain muda berusia rata-rata 22 tahun. Dengan keberadaan Sintayong yang tidak hanya merawat tim senior tapi juga mendidik para pemain tim U23 menjadi keunggulan tersendiri bagi persiapan regenerasi timnas Indonesia. Dengan atasi kekuatan Vietnam dan Thailand, maka Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih melakukan program naturalisasi pemain sampai salah satu pemain Argentina akan berpindah negara menjadi Indonesia. Program naturalisasi timnas Indonesia kayaknya terus menarik minat para pemain luar negeri. Salah satunya yakni Messi secara belak-belakan bilang dirinya siap dinaturalisasikan. Seperti kita ketahui, PSSI terus melakukan program naturalisasi untuk menggenjot prestasi timnas Indonesia. Piala Asia 2023 jadi salah satu bukti program ini berhasil. Bagaimana tidak, skuad asuhan Sintayong itu berhasil melaju hingga babak 16 besar Piala Asia 2023. Dengan kekuatan pemain termuda, mereka datang dengan usia pemain rata-rata 22 tahun. Keberhasilan mengejutkan itu membuat timnas Indonesia mendapat sorotan dunia. Apalagi di grup D bersama Irak, Jepang, dan Vietnam, mereka selalu konsisten mencetak gol. Oleh karena itu, para pemain luar negeri menaruh minat pada timnas Indonesia yang terlihat serius berbenah. Salah satu pemain asing yang secara belak-belakan mengaku siap dinaturalisasi timnas Indonesia adalah Messi. Namun yang pasti bukanlah Messi bintang sepak bola dunia atau rival Ronaldo itu. Meski sama-sama berasal dari Argentina, Messi yang dimaksud adalah gelandang kreatif milik Persis Solo, yakni Alexis Messi Doro.
Akun tersebut mengunggah foto Messi Doro sedang menggiring bola dalam pertandingan Persis lawan Persik Kediri Sabtu 24 Februari 2024. Pada laga tersebut Messi turun sebagai starter dan dimainkan penuh selama 90 menit. Sebagai jenderal lapangan tengah, Messi Doro berhasil menghantarkan Persis mengamankan poin penuh dengan skor 2-1. Menariknya, pemain kelahiran 13 Mei 1997 itu kemudian mengomentari ungguhan tersebut dengan berbicara soal naturalisasi. Berbicara soal kualitas, Messi Doro termasuk salah satu pemain asing terbaik yang merumput di Liga 1 2023-2024. Semenjak bergabung dengan Laskar Sam Bernyawa musim lalu, total Messi sudah menyumbang 11 gol dan 19 assist dalam 56 pertandingan. Mantan pemain Boca Junior itu dikenal bisa memberikan umpan-umpan manja kepada para striker Persis Solo. Sebagai individu, ia juga dikenal sulit dihentikan oleh lawan-lawannya. Dengan demikian kecil kemungkinan Messi Doro untuk mendapat status warga negara Indonesia, karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir maupun pelatih timnas Indonesia Sintayong memastikan hanya akan menaturalisasi pemain berkualitas yang memiliki darah Indonesia alias keturunan. Sampai di sini dulu informasi dari saya dan terima kasih sudah tonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.